Pemirsa, PDI Perjuangan mendorong amandemen konstitusi menjadikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang punya kewenangan menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN akan menjadi fondasi arah pembangunan setiap presiden sehingga calon pemimpin masa depan tidak mudah mengganti tujuan pembangunan. Ide amandemen konstitusi terkait memperkuat MPR telah dikerjakan kalangan MPR era 2014-2019. Tapi, PDI Perjuanganlah yang memulai untuk membuka isu amandemen konstitusi ke publik. Dari 23 sikap politik PDIP yang disusun pada Kongres kelima di Bali, pada poin ke-7, PDIP mendorong menetapkan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan garis-garis besar haluan negara sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. Jangan lupa bahwa posisi MPR sejak tahun 2002 hanya lembaga tinggi sejajar dengan DPR dan DPD. Anggota MPR adalah gabungan anggota DPR dan DPD. Maka, jika kali ini MPR menjadi lembaga tertinggi akan membuat kerancuan baru. Kenapa? Karena kita harus ingat yang namanya GBHN atau garis-garis besar haluan negara itu ada dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Karena dulu presiden dan wakil presiden dipilih hanya oleh MPR, jadi tidak oleh masyarakat semua publik seperti sekarang, seperti Pilpres kemarin, tapi hanya oleh segelintir orang yang ada di MPR. Jadi sekarang dengan kondisi bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat, kita coblos seperti kemarin itu, maka tidak relevan untuk memiliki GBHN lagi, gitu. Sementara PDI Perjuangan berpikir menjadikan MPR lembaga tertinggi untuk menetapkan GBHN tidak akan membuat posisi pertanggungjawaban presiden. PDIP menghendaki saat ini MPR punya kewenangan baru, yaitu menetapkan GBHN sebagai acuan pembangunan nasional 25 tahun. Sebagai bangsa besar, kita perlu sense of direction. Kita memerlukan adanya sebuah haluan di dalam mengelola negara yang begitu besar ini agar setiap warga bangsa bisa menyatukan diri dalam desain besar bagaimana kita menjadi pemimpin di antara para bangsa. SDM harus kita tingkatkan, karena itulah kita memerlukan adanya garis besar haluan negara atau pola pembangunan semesta berencana. Ini yang kami akan dialogkan bersama, tetapi sebagai keputusan Kongres kami taat pada keputusan itu. Pada naskah asli UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara, menetapkan Undang-Undang Dasar dan GBHN, kedua memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga tinggi negara dengan 5 kewenangan, kecuali memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden RI. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, seberapa penting atau bahkan genting untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan bagaimanakah dampaknya bagi demokrasi dan ketatanegaraan? Sudah bergabung dari Yogyakarta Manat Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Mahfud MD. Selamat malam, Prof. Mahfud. Selamat malam, Sylvia. Prof. Mahfud, saya mulai dulu dari pertanyaan, apakah GBHN itu diperlukan saat ini? Begini ya, kalau mau bicara diperlukan, ya bisa diperlukan, bisa juga dianggap tidak relevan. Karena begini, kalau soal perubahan Undang-Undang Dasar itu, setiap Undang-Undang Dasar disahkan itu tak lama sudah itu selalu diusulkan untuk diubah, gitu. Artinya tergantung pada sisi politik mana orang itu memandang. Ada yang menganggap itu penting, ada tidak. Tetapi saya yang terlibat di dalam proses-proses ini, ikut terlibat. Saya bercerita perkembangannya aja bahwa sekarang sudah ada semacam kesepakatan antara pimpinan parpol, kemudian di MPR, DPD juga, karena saya hadir pertemuan-pertemuan di MPR yang dihadiri oleh semua parpol, itu yang bersepakat bahwa perlu dilakukan amandemen terbatas. Dan itu juga sudah disampaikan kepada Presiden, Presiden juga setuju, tinggal menunggu momentumnya. Dibicarakan juga dengan Panglima TNI dan Polri juga setuju gitu. Jadi itu posisinya sekarang. Sudah ada kesepakatan untuk melakukan amandemen terbatas terhadap Undang-Undang Dasar. Alasannya apa? Dari sudut yang menghendaki perubahan ini, karena sekarang pembangunan itu tidak terkoordinasi di satu tangan.
Misalnya keputusan-keputusan pemerintah pusat itu ditorpedo oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat sudah mengatakan banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sedang disisir satu-satu agar dihapus, tetapi di daerah bermunculan perda-perda baru yang tidak sinkron dengan pusat. Itulah sebabnya lalu ini perlu koordinasi gitu. Ya, itu salah satu latar belakangnya ya, Prof. Mahfud. Tapi apakah kesepakatan yang Anda maksud soal sudah terjadi kesepakatan untuk melakukan amandemen terbatas ini dalam poin untuk mengembalikan kewenangan MPR untuk bisa membuat GBHN? Apakah secara spesifik soal itu? Iya, ada dua kesepakatannya itu. Oleh sebab itu disebut amandemen terbatas. Amandemen terbatas itu terbatas pada apa yang disepakati ya. Saya tidak tahu proses politiknya akan datang. Terbatas dua hal. Satu, agar dibuat GBHN sehingga terjadi program pembangunan semesta berencana itu sehingga terkoordinasi semuanya. Itu kesepakatan. Yang kedua, agar MPR dijadikan lembaga tertinggi negara yang membuat lagi GBHN dan mengawasi pelaksanaan GBHN oleh pemerintah. Terbatas di situ yang disepakati. Karena begitu bergulir isu perubahan kan banyak lagi yang ingin memperbaiki. Jangan hanya itu katanya. Tetapi juga DPD harus ditingkatkan fungsinya. Ada yang bilang MK itu tidak perlu, KY tidak perlu, semuanya akan mengubah. Sehingga banyak sekali usul-usul tentang perubahan, bahkan ada yang menyatakan perubahan menyeluruh saja gitu. Oleh sebab itu lalu kesepakatan yang pada waktu itu saya dihadiri oleh Pak Zulkifli Hasan di MPR dan seluruh fraksi dan pimpinan parpol, kemudian ke institusi-institusi lain, mereka paling tidak pandangan politik mereka menghendaki perubahan. Dan bahkan saya dengar sesudah itu sudah dibentuk panitianya, panitia amandemen terbatas itu diketuai oleh Pak Ahmad Basarah gitu. Oke, gitu. Prof. Mahfud, tetapi apakah yang dimaksud dengan amandemen terbatas terhadap dua poin tadi, mengembalikan kewenangan MPR untuk membuat GBHN dan juga menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, berarti secara otomatis juga menjadikan MPR ini berwenang untuk memilih dan mengangkat presiden, seperti ketika waktu itu, sebelum ini? Tidak harus ya. Kalau di dalam kesepakatan yang lahir itu didahului dengan kesepakatan lain, saling pemahaman lain, presiden tetap dipilih secara langsung gitu. Jadi tidak harus kalau ada GBHN gitu lalu presiden harus dipilih oleh MPR. Kalau MPR lembaga tertinggi, presiden harus dipilih oleh MPR. Tidak harus begitu. Itu dua hal yang terpisah kalau di dalam pembicaraan yang berlangsung. Oke, tidak harus dua hal yang terpisah, tetapi apakah ada peluang untuk mengusulkan itu? Prof. Mahfud, ditahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Prime Time News akan kembali sesaat lagi. Kami kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Prof. Mahfud MD. Prof. Mahfud, tadi Anda mengatakan bahwa ketika MPR menjadi lembaga tertinggi negara dan bisa untuk membuat kembali GBHN, tidak harus bahwa nantinya MPR ini dapat memilih dan mengangkat presiden. Tetapi apakah betul masih ada peluang itu dan harus atau tidaknya ini tergantung pada kesepakatan politik kah? Iya, karena begini, Silvi. Konstitusi dan isinya itu adalah kesepakatan oleh para pembentuknya. Jadi kalau misalnya besok MPR bersepakat, kita jadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara yang hanya memilih presiden dan wakil presiden kalau presiden atau wakil presiden berhalangan tetap, tetapi pemilihannya pada saat pemilu itu dilakukan secara langsung, itu juga bisa. Itu kan tergantung kesepakatan juga. Misalnya bahwa MPR membuat GBHN, tetapi tidak harus minta pertanggungjawaban presiden, itu juga bisa. Tergantung kesepakatannya aja. Jadi istilah relevan dan tidak relevan itu teoritis. Padahal teorinya sebenarnya konstitusi itu tergantung kesepakatan yang membuat aja. Oleh sebab itu, karena tergantung pada kesepakatan politik, seringkali konstitusi itu sesudah diubah, lalu diprotes lagi agar diubah lagi. Bukan seringkali, kalau di Indonesia itu selalu. UUD 45 dulu tahun 45 langsung minta diubah lagi sehingga lahir maklumat nomor X. Tahun 49 diubah dengan konstitusi diprotes, lalu diubah lagi dengan UUD. UUD diprotes lagi, diubah lagi. Terus kemarin amandemen
rame gitu, sesudah diubah disetujui amandemen, diprotes lagi. Nah sekarang mau diubah lagi, itu tinggal kesepakatannya aja, Silvi. Sifatnya begitu Kalau politis ya. politiknya kuat untuk kompas Ya. ya enggak apa-apa. Berarti bisa dikatakan Prof. Mahfud sekali ini diberikan kesempatan untuk Anda kan mengistilahkannya sebagai sekali kotak Pandora ini dibuka, maka akan peluang-peluang lainnya itu bisa semakin melebar. Termasuk tadi MPR jadi memiliki kewenangan kembali untuk memilih dan mengangkat presiden. Bisa kan tergantung kesepakatannya. Dan itu nanti bisa saja ada yang usul begitu. Oleh sebab itu sebelum MPR itu masuk ke sidang resmi, lobby-lobby antar parpol, kemudian dengar pendapat dengan kampus, dengan civil society, dengan rakyat, itu dibuka seluas-luasnya sehingga ada kesepakatan pokok dulu untuk dibawa ke sidang resmi agar tidak liar gitu nanti pada saat terjadi sidang-sidang perubahan itu. Begitu, Silvi. Baik, terima kasih Prof. Mahfud MD, nanti dilanjutkan lagi di Prime Talk. Terima kasih waktunya sudah bersama kami di Prime Time News.